Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami Breaking News. Kami akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan berita yang mengejutkan. Yang menjadi berita utamanya yakni kesehatan mental yang menjadi sorotan dunia. Kesehatan mental adalah bagian dari kesehatan yang tidak bisa dilepaskan. Secara mental adalah keadaan ketika individu merasa sejahtera, baik secara emosional, psikologis, ataupun secara sosial. Orang yang sudah mencapai aktualisasi diri juga umumnya sehat secara mental. Mayoritas masyarakat Indonesia masih memiliki persepsi bahwa kondisi-kondisi yang terkait dengan penyakit mental itu bukanlah penyakit yang nyata, sebuah fenomena yang tidak dirasakan oleh ribuan masyarakat Indonesia. Sebelum panasnya diskusi tentang kesehatan mental, beberapa tahun ini, kesehatan mental Indonesia merupakan isu kesehatan yang terbengkalai dibandingkan isu-isu seputar kesehatan fisik. Padahal pengaruh besarnya terhadap masyarakat Indonesia telah dibuktikan melalui survei yang dilakukan di tahun 2014 oleh World Health Organization. Dalam survei itu dijelaskan bahwa merupakan silent killer terbesar di Indonesia dan masih menjadi isu yang nyata sampai hari ini. Mengetahui hal itu, bukankah sudah waktunya kita berbicara lebih banyak tentang kesehatan mental? Karena itu, kami berbincang dengan beberapa tokoh dan seniman, musisi sampai mahasiswa mengenai aksesibilitas pengobatan kesehatan mental, sampai tindakan yang bisa kita ambil sebagai masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu mental di Indonesia. Baik, sekarang kami sudah bersama dengan para narasumber yaitu Ibu Trianti bersama dengan Ibu Andriani. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena sudah bisa menyempatkan waktunya untuk bisa menjadi narasumber kami pada pagi hari ini. Langsung saja mengenai kesehatan mental yang menjadi sorotan dunia pada saat ini, menurut Anda apakah aksesibilitas pengobatan kesehatan mental setara dengan aksesibilitas pengobatan kesehatan fisik? Kita belum setara, mungkin karena masyarakatnya sendiri juga belum terbuka dengan masalah kesehatan mental. Karena ketika saya membahas mengenai kesehatan mental ini di platform sosial media, ada beberapa yang message ke saya dan bertanya sebaiknya mereka pergi kemana untuk masalah kesehatan mental, dan saya belum melihat dengan gambir kesehatan mental dan skala besar dengan konten yang dalam. Faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan mental pada diri setiap manusia? Jadi, yang mempengaruhi kesehatan mental pada diri setiap manusia yaitu biologis, psikologis, depresi, psikosomatis dan bipolar, gangguan mental anak dan remaja, menerima dan menghargai diri sendiri, menjalin hubungan sosial yang baik, dan yang terakhir aktif berkegiatan fisik. Untuk Ibu Trianti, apakah menurut Anda kesehatan mental harus diprioritaskan lebih banyak di Indonesia? Yes, tentunya kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dan untuk sebuah negara bisa lebih maju lagi, ya tentu didukung oleh kesehatan mental penduduknya. Sebagai masyarakat, bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran tentang kepentingan kesehatan mental dalam negeri? Sadari dulu mental statik kita masing-masing, rawat dulu kesehatan mental kita, kasih waktu untuk diri kita untuk memproses segala sampah batin kita masing-masing. Dengan begitu akan terbentuk negeri dengan produk yang lebih mindful and also be nice to adhere. Semoga dengan begitu bisa memberi energi yang baik terhadap sesama. Gangguan kesehatan mental dan penyakit neuropsikiatrik berpengaruh negatif terhadap kehidupan sejumlah orang dengan cara yang mengejutkan. Meskipun perkiraan bervariasi dari satu negara ke negara, data yang dikumpulkan oleh Survei Kesehatan Mental Dunia dari Organisasi Kesehatan Dunia menunjukkan bahwa prevalensi global seumur hidup dari setiap gangguan kesehatan mental dapat berkisar antara 20% dan 35% dengan prevalensi 1 tahun untuk penyakit mental yang serius. Di Eropa dan Inggris, sebanyak sepertiga dari populasi orang dewasa dapat terkena dampak ringan hingga parah oleh setidaknya 1 tahun pada tahun tertentu.
Di Amerika Serikat, statistik 2014 dari National Institute of Mental Health menunjukkan bahwa penyakit mental yang serius didefinisikan sebagai gangguan yang didiagnosis secara klinis, yang menyebabkan gangguan fungsi utama yang cukup untuk secara substansial mengganggu kegiatan kehidupan sehari-hari, memengaruhi sekitar 10 juta orang dewasa atau lebih dari 4% populasi orang dewasa. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di sekolah dan produktivitas kerja. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita menjalankan pola hidup sehat. Upaya seperti inisiatif yang diajukan menawarkan harapan untuk optimis bahwa suatu hari mungkin untuk mengidentifikasi individu yang berisiko untuk penyakit neuropsikiatri selama patogenesis kasus awal dimudahkan, dan mudah-mudahan untuk memulai intervensi terapeutik dan sistem pendukung menemukan titik terang untuk kesejahteraan umat. Baik, sekian wawancara hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Triyanti dengan Ibu Andriani karena sudah bisa meluangkan waktunya untuk hari ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.